Balik lagi bersama Bapak Yanto yang akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan 16 orang yang dikirim oleh Pil Palace. Lalu ketegangan juga pada saat ini segera terjadi setelah Xiao Zhan memprovokasi semua orang dari Pil Palace. Mereka pun pada saat ini terlihat marah. Bahkan Lan yang berkata bahwa Xiao Zhan memang memiliki lebih banyak kekuatan jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun orang yang memiliki kekuatan lebih banyak biasanya akan mati dengan cepat karena dirinya sangat ingin mencari kematian, maka dirinya akan membantunya terlebih dahulu. Setelah berbicara dirinya pun segera melonjakkan Douqi dan memberi isyarat untuk menyerang ke arah Xiao Zhan terlebih dahulu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini segera mengerutkan keningnya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh orang ini memang benar, karena orang yang memiliki kekuatan lebih banyak biasanya akan mati dengan cepat. Akan tetapi pada saat ini Xiao Yan yakin siapapun yang datang untuk membunuh Xiao Yan tidak ada yang masih hidup, jadi jangan berpikir bahwa si pria begitu kuat hingga dirinya bisa mengalahkan mereka. Terlebih lagi pada saat ini hanya ada 2 orang tahap awal bintang 7 Doudi, dan dengan begitu maka mereka semua pasti akan mati oleh kelompok Xiao Yan di sini. Xiao Yan benar-benar sangat tenang ketika Xiao Yan mengucapkan perkataan ini. Semua orang dari Pil Palace pun benar-benar terkejut melihat sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Yan, karena ketenangan seperti itu bagaimana mungkin bisa dimiliki oleh tahap menengah bintang ke-6. Selain itu Xiao Yan terlihat yakin karena Xiao Yan benar-benar mengancam 2 orang Doudi bintang 7, sementara itu Lan yang pada saat ini benar-benar sangat yakin bahwa ini adalah sosok Xiao Yan. Perkataan sebelumnya benar-benar membuat Lan yang terkejut. Akan tetapi dirinya masih bertanya-tanya, apa yang terjadi pada fluktuasi Douqi milik Xiao Yan yang berada di tahap pertengahan bintang 6 Doudi. Namun pada saat ini dirinya menekan semua pemikiran dan keterkejutan di dalam hatinya, kemudian dirinya pun mendengus dingin dan matanya menyipit dan aura dari bintang 7 Doudi segera melonjak keluar. Lalu setelah itu Lan Yang pun menoleh dan memberitahu kepada semua orang anggota dari Pil Palace. Dirinya berkata bahwa dirinya bersama dengan Gou Zeng akan menyapu formasi bersama-sama, sementara yang lainnya akan bermain dengan kelompok Xiao Yan. Tentu mereka harus mengingat agar jangan membiarkan kelompok Xiao Yan mati terlalu bahagia. Beritahu mereka bahwa terkadang rasa ingin mati melawan Pil Palace adalah sebuah kemewahan. Kelompok dari Pil Palace ini pun segera mengangguk dan mereka pada saat ini segera melesat mengelilingi kelompok Xiao Yan. Sementara itu Lan yang bersama dengan wakilnya yang bernama Gou Zeng pada saat ini berdiri diam di udara, lalu 14 orang Doudi bintang 6 lainnya pada saat ini mengelilingi kelompok Xiao Yan dengan senyum kejam yang melayang di wajah mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan dan yang lainnya diam-diam merasa senang, dan yang paling mereka khawatirkan adalah bahwa 2 orang bintang 7 Doudi itu akan menyatukan kekuatannya dengan 14 orang lainnya. Namun pada saat ini hanya Doudi bintang 6 yang menyerang kelompok Xiao Yan, dan hal ini akan memberikan Xiao Yan kesempatan menyerang dan melemahkan kekuatan lawan, dan dengan keterampilan bertarung tim Xiao Yan tidak akan sulit untuk membunuh 1 atau 2 orang puncak bintang ke-6 dalam sekejap. Namun Xiao Yan pada saat ini segera berpura-pura gugup dan melihat kembali kepada semua orang. Xiao Yan mengedipkan matanya ke arah semua orang dan anggota Xiao Yan pada saat ini langsung mengerti. Mereka semua berpura-pura takut dan mulai mundur dengan gemetar untuk memancing orang-orang ini menjauh. Melihat bahwa kelompok Xiao Yan pada saat ini gemetar ketakutan, lalu Doudi yang pada saat ini mengepung benar-benar terlihat semakin gembira. Bahkan mereka pun segera mengeluarkan senjata mereka masing-masing dan segera melambaikannya ke arah kelompok Xiao Yan. Kemudian Douqi yang kuat pada saat ini segera keluar dari badan senjata dan dilesatkan ke arah Xiao Yan. Dan dengan penuh kesombongan seorang Dou di puncak bintang 6 segera memimpin kelompoknya untuk mengajar kelompok Xiao Yan. Kemudian 13 orang Doudi lainnya segera mengikuti di belakang dan menyerang ke arah kelompok Xiao Yan dengan berbagai senjata.
Sementara itu di sisi lain Xiao Yan tiba-tiba menghentikan sosoknya yang mundur diikuti dengan yang lainnya, dan kelompok Dodi dari Pil Palace pada saat ini memperhatikan ekspresi Xiao Yan dan 7 orang lainnya telah berubah, karena kelompok Xiao Yan tidak lagi takut tetapi pada saat ini tampak tersenyum berhadapan dengan semua orang, dan dengan segera setelah itu ekspresi mereka berubah menjadi tidak percaya karena aura di tubuh Xiao Yan benar-benar meroket. Bahkan hanya dalam satu tarikan nafas mereka merasakan fluktuasi Doqi Xiao Yan telah berada di puncak tahap bintang 6 Dodi. Bahkan puncak bintang 6 Dodi yang bergegas ke depan pada saat ini tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Di sisi lain pada saat ini Lan Yang dan Gou Zeng yang sudah menonton dari kejauhan juga terkejut oleh perubahan tiba-tiba ini. Bahkan pada saat ini tubuh mereka yang akan bergerak tiba-tiba berhenti. Lalu sudut mulut mereka meringkuk setelah melihat Xiao Yan pada saat ini segera melesatkan serangan, dan dari dahi Xiao Yan pedang ungu merah kecil muncul dan kemudian segera menghilang. Lalu pada saat berikutnya Dodi yang berada di tahap puncak bintang ke-6 yang bergegas ke depan membeku dan menjerit melengking, kemudian teriakan tiba-tiba itu seketika membuat kelompok Dodi yang lain segera kaget. Mereka melihat puncak bintang 6 Dodi satu demi satu dengan gerakan mereka yang membeku. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengayunkan pedang kuno api surgawinya dengan berat. Lalu dalam sekejap bayangan pedang yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul di atas kepala kerumunan. Kemudian bayangan ini segera berkumpul bersama dengan padat dan mereka bergabung menjadi bayangan pedang besar. Saat ini Xiao Yan menebas dengan marah dan energi yang berapi-api dengan keras menyelimuti 14 Dodi dari Pil Palace. Lalu 999 kaki segera dilesapkan oleh Xiao Yan dan pada saat ini kekuatan Xiao Yan benar-benar melonjak ke tahap awal bintang 7 Dodi. Sementara itu 14 Dodi yang pada saat ini dikepung oleh api surgawi segera melesatkan serangan mereka masing-masing. Sementara Lan Yang dan Gou Zeng di kejauhan yang menonton dengan tangan terlipat juga pada saat ini benar-benar terkejut. Lalu mereka pun segera terbang tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat. Karena ledakan yang keras segera terjadi dan gelombang udara yang membakar segera bergegas menyapu. Lalu asap dan debu memenuhi udara dan dua sosok pada saat ini segera ditembak mundur ke arah Lan Yang dan Gou Zeng. Kemudian 12 sosok lainnya juga pada saat ini dikirim terbang mundur akan tetapi kondisi mereka tidak terlalu parah. Lalu Lan Yang dan Gou Zeng di udara dengan cepat menghentikan sosok dua orang Dou di puncak bintang 6 yang mundur. Akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar sudah menjadi dua mayat tidak bernyawa. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera keluar dari kepulan asap tanpa terluka parah. Sementara itu Lan Yang dan Gou Zeng diam-diam meletakkan mayat dua puncak bintang 6 Dodi di tanah, lalu Lan Yang pun menatap ke arah Xiao Yan dengan wajah yang dingin, dirinya berkata sepertinya dirinya telah meremehkan kemampuan dari Xiao Yan, karena Xiao Yan sebenarnya memiliki metode rahasia yang dapat langsung meningkatkan kekuatannya menjadi bintang 7, akan tetapi dirinya penasaran berapa lamakah Xiao Yan bisa mempertahankan metode rahasia ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan memandang ke arah Lan Yang dengan acuh tak acuh, kemudian Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, karena setidak hanya Xiao Yan akan bisa bertahan sampai dirinya berhasil membunuhnya. Mendengar hal itu Lan Yang pun meledek dan berkata bahwa dirinya benar-benar ingin melihat hal itu, dan pada akhirnya Lan Yang pun bergerak sambil memerintahkan semua orang untuk menyerang bersama. Melihat adegan ini hati dari kelompok Xiao Yan benar-benar menegang, karena dengan kekuatan keterampilan bertarung tim maka Xiao Yan hanya bisa bersaing dengan satu orang bintang 7 Dodi, akan tetapi lawan masih memiliki satu orang yang berada di bintang 7 Dodi, selain itu masih ada dua orang bintang 6 tahap puncak dan 10 orang bintang 6 tahap menengah, namun pada saat ini mereka juga menyadari tidak ada jalan keluar dan mundur. Lalu api surgawi ungu merah pun pada saat ini segera kembali melonjak keluar dari pedang kuno Xiao Yan. Saat ini Xiao Yan segera melambaikan pedang kuno dan tiba-tiba dalam ledakan fluktuasi Doqi yang mengerikan,
Kemudian 999 kaki tanpa bayangan muncul kembali dan serangan Xiaoyan ini dikhususkan untuk 12 orang Dodi yang tersisa. Mereka pada saat ini segera memegangi kepala dengan kedua tangan dengan ekspresi kesakitan yang ganas di wajahnya. Pada saat ini bersamaan dengan Xiaoyan mengeluarkan teknik 999 kaki, Xiaoyan juga melesatkan keterampilan bertarung untuk menyerang kekuatan spiritual dari 12 orang Dodi bintang 6. Sementara itu di sisi lain mata Lan yang membeku setelah menyadari hal ini, sehingga dirinya pun segera berkata, apakah Xiaoyan benar-benar menggunakan keterampilan bertarung spiritual di hadapannya? Setelah mengucapkan perkataan tersebut, kekuatan spiritual miliknya pun segera menyembur keluar, dan kekuatan ini segera menebas kekuatan spiritual milik Xiaoyan dengan keras. Lalu pada saat yang bersamaan Gou Zeng pada saat ini juga berteriak dan cahaya keemasan segera meledak di tangannya. Cahaya ini segera mengembun menjadi pedang raksasa dan segera menebas ke arah Xiaoyan seperti kilat, lalu suara ledakan yang tiba-tiba pun segera terjadi, kemudian kekuatan spiritual Xiaoyan dan kekuatan spiritual Lan yang pada saat ini saling beradu. Selain itu kekuatan dari Gou Zeng pada saat ini juga berhantaman dengan 999 kaki yang dilesatkan oleh Xiaoyan, sehingga fluktuasi energi Doqi yang sangat hebat pada saat ini segera mengguncang ruang di sekitar. Sementara itu 12 Doqi bintang 6 pada saat ini berhasil melarikan diri dari jebakan kekuatan spiritual Xiaoyan, lalu mereka pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung terkuat mereka untuk melawan Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan juga pada saat ini merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu di sisi lain Lan yang juga pada saat ini benar-benar terkejut setelah melihat kemampuan Xiaoyan. Sebelumnya dirinya telah terkejut karena Xiaoyan dapat dipromosikan menjadi tahap awal bintang 7 melalui metode rahasia. Selain itu pada saat ini sangat sulit baginya untuk percaya bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan dapat menandinginya. Semua orang menyadari bahwa sangat jarang bagi seorang Dou di tahap awal bintang 7 untuk mencapai kekuatan spiritual tahap menengah keadaan di. Oleh karena itu pada saat ini kekuatan spiritual inilah yang paling dirinya banggakan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya berada di tahap menengah bintang ke-6 Dodi. Selain memiliki api surgawi, Xiaoyan juga memiliki kekuatan yang berada di tahap menengah keadaan Yi. Kemudian dirinya pun berpikir, mungkinkah teknik rahasia itu begitu kuat sehingga bahkan bisa meningkatkan kekuatan jiwa juga? Tidak heran jika orang-orang yang dikirim sebelumnya oleh Pil Palace benar-benar gagal berhadapan dengan Xiaoyan. Memikirkan hal ini penghinaan sebelumnya untuk Xiaoyan di dalam hatinya benar-benar telah berubah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengatupkan bibirnya erat-erat dan api surgawi ungu merah kembali melonjak keluar dari tubuhnya. Lalu Xiaoyan menjadi seperti manusia api dan ingin menerima gelombang serangan ini dengan paksa. Namun bersamaan dengan itu sosok Long Yi pada saat ini segera melangkah di hadapan Xiaoyan. Long Yi segera berubah menjadi naga emas sepanjang 100 meter yang tergeletak di depan Xiaoyan dan yang lainnya. Lalu seluruh tubuhnya berkilauan dengan kilatan seolah-olah terbungkus oleh baju besi surgawi. Kemudian fluktuasi Doqi di tubuhnya juga seketika melonjak ke tahap awal bintang ke-7. Saat ini Long Yi memblokir semua serangan gabungan di antara Gou Zeng dan 12 Dou di bintang 6. Lalu banyak ledakan seketika terjadi dan segera asap dan debu segera membumbung di mana-mana. Kemudian kekuatan cahaya listrik segera menari-nari dan gelombang udara seketika bergulung di langit. Lalu ketika semua orang kembali tenang, naga emas segera terlihat kembali. Semua orang dari Pil Palace benar-benar terkejut melihat naga ini tidak menderita luka sekecil apapun. Bahkan naga emas ini masih dipenuhi dengan Doqi dan arus listrik pada saat ini masih mengelilinginya. Sementara itu mata Lan yang melotot kaget setelah menyadari bahwa ini adalah naga 9 guntur emas yang mendalam. Dirinya telah melihat catatan tentang naga 9 guntur emas yang mendalam dalam buku kuno di Pil Palace. Akan tetapi informasi ini tidak dirinci dan hanya beberapa kalimat yang menggambarkan sosok naga emas ini. Sementara itu di sisi lain Long Yi pada saat ini tidak berbicara. Dirinya ingin mengeluarkan raungan namun dirinya merasakan semburan rasa manis di temboloknya.
jelas pada saat ini pukulan gabungan dari semua orang ini berpengaruh kepada Long Yi. Akhirnya Long Yi pada saat ini hanya bisa menelan paksa darah di temboloknya. Sementara itu di sisi lain Lan yang pada saat ini sudah menyembunyikan keterkejutannya, dirinya tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa dirinya sangat beruntung bisa bertemu dengan naga 9 guntur emas yang mendalam, akan tetapi sungguh sangat disayangkan pada saat ini naga tersebut benar-benar harus mati. Bersamaan dengan itu Gou Zeng dan 12 Dou di bintang 6 lainnya pada saat ini segera menajamkan mata mereka menatap ke arah Long Yi. Lalu mereka pun segera bergegas menuju ke arah Long Yi dengan doki yang sangat kuat. Kemudian Long Yi pun menggertakkan giginya dan ingin bertarung keras lagi. Akan tetapi pada saat ini Zi Ying sudah melompat di hadapan Long Yi. Lalu Zi Ying berteriak bahwa dirinya pada saat ini akan melakukannya. Kemudian Long Yi pun mengerti maksud Zi Ying dan akhirnya Long Yi segera berubah menjadi kebentuk manusia. Lalu dirinya segera mentransfer energi doki ke arah Zi Ying, begitu juga dengan yang lainnya, dan dalam sekejap hawa dingin yang menusuk hati pun segera merembes ke udara dan serpihan kepingan salju berjatuhan, kemudian area di sekitar mereka menjadi dunia kepingan salju yang berterbangan kemana-mana. Tentu saja semua orang dari Pil Palace pada saat ini tiba-tiba merasa sedikit lamban. Sementara itu sosok Anggun Zi Ying pada saat ini telah berubah menjadi ribuan bayangan, dan dalam sekejap mata ada banyak sosok padat lapis demi lapis yang mengelilingi kelompok dari Pil Palace, lalu setiap sosok ini memancarkan aura bintang 7 Dodi dan masing-masing sosok ini persis sama dengan Zi Ying, masing-masing memegang pisau ganda di tangan mereka dan bergegas menuju ke arah kelompok Pil Palace bersama-sama. Pada saat ini Zi Ying benar-benar menampilkan keahlian unik yang dirinya miliki, lalu wajah anggota dari Pil Palace pada saat ini benar-benar berubah drastis dan mereka buru-buru menggunakan keterampilan bertarung mereka untuk menghadapi adegan ini. Kemudian banyak benturan di antara pedang segera terjadi. Kelompok Pil Palace pada saat ini tidak memiliki pilihan lain selain terus-menerus memobilisasi doki mereka untuk menunjukkan keterampilan bertarung mereka. Dan tepat ketika kelompok dari Pil Palace ini mengalahkan hampir setengah dari sosok Zi Ying, saat ini banyak di antara mereka mulai kelelahan dan pedang tajam diam-diam menebas banyak leher Dou di tingkat menengah bintang ke-6. Kemudian cahaya dingin dari bilah milik Zi Ying menyala dan menghilang dalam bayang-bayang dan kepingan salju. Lalu banyak darah yang terciprat akibat dari serangan yang dilesatkan oleh Zi Ying ini. Dan adegan ini benar-benar terlalu cepat dan sangat aneh. Lalu kemarahan Lan yang membara hingga tahap yang ekstrim dan kekuatan miliknya segera melonjak keluar. Kemudian sosok ilusi yang dibentuk Zi Ying pada saat ini segera hancur. Lalu domain salju yang dirinya ciptakan juga pada saat ini segera menyebar ke segala arah. Dan pada saat ini hanya tersisa tubuh asli Zi Ying yang tersisa di ruang terbuka. Lalu pada saat ini wajah Zi Ying terlihat pucat seperti salju dan jelas pada saat ini telah kelelahan. Selain itu dirinya juga terkena hempasan doki yang dilesatkan oleh Lan Yang. Kemudian Zi Ying juga pada saat ini merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah terpukul oleh kekuatan spiritual dari Lan Yang. Sementara itu di sisi lain Gou Zeng segera bergerak menuju ke arah Zi Ying. Lalu dirinya segera mengayunkan pedang emas besarnya ke arah Zi Ying. Namun pada saat yang bersamaan garis ungu merah tiba-tiba muncul dan menghilang, kemudian tubuh Gou Zeng tiba-tiba membeku dan dirinya menyadari bahwa ini adalah serangan spiritual yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Akan tetapi Gou Zeng yang jelas memiliki pertahanan spiritual yang sangat kuat, lalu rasa sakit di matanya pun seketika menghilang dalam sekejap dan pedang emas raksasa kembali ditebaskan. Sementara itu sosok Zi Ying segera mundur setelah memanfaatkan tertegunnya Gou Zeng, kemudian dirinya segera bergegas kembali ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan kecepatan maksimum. Lalu di sisi lain setelah kehilangan 5 rekannya dalam sekejap, bagaimana mungkin kelompok dari Pil Palace bisa melepaskan Zi Ying pergi? Saat ini mereka kembali melesatkan serangan gabungan yang diarahkan ke arah Zi Ying yang berlari mundur. Menyadari hal ini Zi Ying kembali memanfaatkan alam es dan salju miliknya.
Ziying pun berhasil membatasi pergerakan semua orang dari Pil Palace, dan pada akhirnya Ziying dengan cepat segera mundur melewati celah dari jaring serangan mereka. Kemudian mata Gou Zeng pun memerah karena marah dan dirinya segera melesatkan gelombang Doqi miliknya. Lalu domain es milik Ziying pada akhirnya berhasil dihancurkan dan anggota dari Pil Palace lainnya segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kemudian mereka pun kembali melesatkan serangan ke arah Ziying yang pada saat ini sedang berlari. Namun bersamaan dengan itu tiba-tiba sepotong kabut hijau muncul di atas mereka, kemudian kabut ini membentuk bayangan besar dan bau busuk seketika menutupi mereka, bahkan udara terkorosi hingga mengeluarkan suara desisan dan berubah menjadi gumpalan uap air hijau. Melihat bayangan hijau yang tenggelam dengan cepat di atas kepala mereka, tentu saja mereka pun segera menghentikan pergerakannya. Kemudian Gou Zeng segera berkata bahwa ini benar-benar sangat mengerikan dan beracun. Lalu mereka pun segera mengeluarkan keterampilan bertarung untuk memblokir serangan kabut yang dilesatkan oleh Nan Erming. Namun serangan yang mereka lesatkan hanya sedikit menghilangkan serangan dari Nan Erming, karena gumpalan kabut ini segera menyebar menutupi langit dan terus berjatuhan menuju ke anggota dari Pil Palace. Melihat kabut ini tidak dapat dihilangkan dengan keterampilan bertarung, tentu saja Lan Yang pun seketika mengerutkan kening, lalu akhirnya dengan jari-jarinya api biru muda segera melonjak ke udara membentuk lautan api biru muda di langit. Kemudian api biru muda ini adalah sejenis api binatang yang disebut dengan api es biru. Lalu api ini terlihat dingin tetapi sesungguhnya sangatlah tinggi. Di bawah terik api biru ini untaian kabut hijau tampaknya menghadapi musuh alaminya. Kemudian kabut serangan Nan Erming ini segera terbakar menjadi kehampaan. Namun meskipun begitu Nan Erming tidak menyangka bahwa kabut beracun ini menyebabkan banyak kerusakan pada kelompok Pil Palace. Awalnya dirinya hanya ingin menutupi jalur pelarian aman bagi Ziying. Namun akhirnya dengan penghalang kabut beracun dari Nan Erming, Ziying pun berhasil kembali masuk ke dalam tim. Namun pada saat ini wajah Ziying yang lembut benar-benar terlihat sangat pucat akibat serangan sebelumnya, ketika menerobos garis musuh sendirian dan membunuh 5 orang Dou di tingkat menengah bintang ke-6. Selain itu Ziying juga telah berhadapan dengan 2 orang tahap awal bintang 7 Dou di. Kemudian Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Ziying dan menyadari tampaknya Ziying pada saat ini tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya untuk sementara waktu. Namun keberhasilan dari Ziying ini pada saat ini telah mendidihkan darah Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun kembali melihat ke arah kerumunan orang-orang dari Pil Palace. Kemudian Xiao Yan menjilat bibirnya dan juga ingin melihat kesempatan untuk membunuh beberapa Dou di bintang 6 lagi. Sementara itu di sisi lain Lan yang benar-benar hampir frustasi. Di awal dirinya menyadari bahwa celah kekuatan di antara keduanya benar-benar sangat besar. Bahkan dirinya meyakini bahwa pertempuran ini akan berubah menjadi penghancuran kelompok Xiao Yan dengan genangan darah. Namun pada saat ini hampir setengah dari pihaknya telah terbunuh dan terluka. Sementara itu tidak satupun dari kelompok Xiao Yan ini yang pada saat ini terjatuh. Bukankah hasil seperti ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa dipercaya? Pada saat ini Lan yang benar-benar berharap dirinya bisa bergegas dan menghajar 7 orang kelompok Xiao Yan sampai mati satu persatu. Namun pada saat ini dirinya menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin dari kelompok ini dan dirinya tidak boleh gegabah. Kemudian dirinya pun segera menekan emosi di dalam hatinya dan segera mengambil langkah maju ke kiri. Melihat hal ini Gou Zeng pun segera mengerti dan maju selangkah ke kanan. Lalu bersamaan dengan itu 2 orang Dou di puncak bintang ke-6 juga melangkah keluar berbaris di kedua sisi Lan Yang dan Gou Zeng. Sedangkan 5 orang Dou di tingkat menengah bintang 6 segera berbaris di belakang mereka. Lalu ekspresi Xiao Yan menjadi gelap setelah melihat tampaknya orang-orang dari Pil Palace ini akan menggunakan formasi. Xiao Yan menyadari bahwa ketika mereka bergabung maka mereka hanya memiliki sedikit kekurangan, dan jika Xiao Yan ingin membunuh beberapa Dou di bintang 6 lagi maka Xiao Yan benar-benar harus bisa menerobos. Memikirkan hal ini sedikit kegilaan segera terlintas di mata Xiao Yan dan sebuah pil segera jatuh di telapak tangannya. Mencium aroma obat yang samar dari pil ini semua orang menyadari bahwa itu adalah pil Huntian.
Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini segera mengeluarkan pil Huntian di tangan mereka, dan pada saat ini mereka tampaknya harus mengeluarkan semua kartu truf dan kekuatan mereka. Sementara itu di sisi lain Lan yang melihat hal ini tidak menganggapnya serius, dirinya pun segera bertanya, apakah ada obat yang dapat menyelamatkan hidup mereka sekarang? Setelah mengucapkan kata-kata ini dirinya pun segera melambaikan tangannya. Melihat tanda ini Gou Zeng pun segera mengangkat pedang emasnya yang besar dan menebaskannya ke arah Xiao Yan dengan marah. Berdiri di sisi kanan Gou Zeng seorang puncak bintang 6 Dodi dengan sepasang bilah tajam segera melepaskan serangannya. Kemudian dirinya melesatkan serangan ini ke depan dan mengikuti lintasan pedang emas dari Gou Zeng. Lan yang juga pada saat ini segera dengan cepat menyerang dan hampir pada saat yang bersamaan dengan pedang emas diangkat, dirinya dengan cepat membentuk jejak es biru di telapak tangannya. Bersamaan dengan itu puncak bintang 6 Dodi di sebelah kirinya juga pada saat ini segera menghantamkan palu ke arah Xiao Yan bersama-sama. Lalu Dodi tingkat menengah bintang 6 yang tersisa pada saat ini juga mengikuti serangan tersebut. Mereka segera melesatkan serangan mereka dengan senjata masing-masing, dan pada saat ini kelompok Pil Palace benar-benar melesatkan 9 serangan gabungan secara bersamaan. Menyadari hal tersebut kelompok Xiao Yan pun diam-diam merasakan tekanan yang sangat kuat, namun Xiao Yan pada saat ini diam-diam menyingkirkan pil Huntian di tangannya. Xiao Yan pada saat ini tidak yakin bisa mengalahkan lawannya selama masa efektif obat. Selain itu selama masa efektif obat habis maka Xiao Yan akan memasuki periode melemah, sehingga dengan begitu maka itu sama saja dapat dikatakan Xiao Yan tidak bisa melawan. Xiao Yan hanya bisa menekan semua emosi di dalam hatinya dan merasakan darah bau amis yang menyebar. Akhirnya pedang kuno api surgawi milik Xiao Yan segera dilambaikan dengan keras menimbulkan hembusan angin. Seketika benturan yang dahsyat pun segera terjadi ketika serangan gabungan dari Pil Palace berhantaman dengan perang kuno api surgawi milik Xiao Yan. Saat ini pedang kuno api surgawi ini memblokir pedang raksasa yang dilesatkan oleh Gou Zeng. Setelah itu Xiao Yan kembali mengayunkan pedang melewati surgawinya untuk berhadapan dengan serangan yang tersisa. Lalu banyak benturan beruntun segera terjadi dengan gelombang udara yang mengepul bergerak di depan Xiao Yan. Di saat Xiao Yan berhasil memblokir 4 serangan tangan yang memegang pedang kuno api surgawi, Xiao Yan terasa mati rasa karena syok, karena energi dan darah di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini semakin melonjak. Lalu Doki Xiao Yan yang awalnya mulus pada saat ini sedikit stagnan, menyadari masih ada 5 serangan yang mengarah ke arah mereka. Xiao Yan pun segera berteriak memanggil Yiwa. Bersamaan dengan itu Xiao Yan segera mentransfer dokinya ke arah Xiao Zhan, dan pada akhirnya 2 suara segera terdengar di mana Yiwa segera berteriak, begitu juga dengan Xiao Zhan yang mengeluarkan armor pertempuran emas. Lalu teratai api ungu yang mekar segera melesat keluar dari tangan gemuk Yiwa yang muncul di atas kepala Xiao Yan, dan tepat saat mereka berhasil menghancurkan serangan dari 2 orang Dou di tahap menengah bintang ke-6. Saat ini 3 serangan Dou di bintang 6 yang tersisa lainnya segera melesat ke arah Xiao Zhan, lalu dengan dukungan seluruh tim aura dari Xiao Zhan segera dinaikkan menjadi ke level bintang 7 Dodi, sehingga dengan begitu kekuatan pertahanan armor emas milik Xiao Zhan juga pada saat ini telah meningkat pesat. Ketika serangan ini menghantam perisai milik Xiao Zhan dirinya hanya sedikit bergoyang. Sementara itu di sisi lain Lan yang pada saat ini berniat untuk melesatkan serangan kembali, tetapi ketika serangan ini hendak dilesatkan dirinya pun segera berteriak kepada semua orang untuk menunggu, lalu Gou Zeng dan 2 orang Dou di puncak bintang 6 lainnya pun segera buru-buru menghentikan serangan mereka. Tentu saja orang-orang dari kelompok Pil Palace segera dengan bingung menatap ke arah Lan Yang. Sementara itu Lan yang pada saat ini menatap ke arah Yiwa yang berada di atas kepala Xiao Yan, lalu dengan mata yang berapi-api dirinya pun bergumam, apakah ini adalah roh api? Setelah itu dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan dengan mendesak, apakah itu adalah roh api? Mendengar pertanyaan ini kelompok Xiao Yan benar-benar sangat terkejut.
pada saat ini mereka sedang mengalami pertempuran antara hidup dan mati dan tidak peduli seberapa penasarannya dirinya dengan Yiwa, maka bukankah dirinya seharusnya tidak bisa berhenti menyerang karena rasa penasaran? Tentu saja kelompok Xiao Yan tidak tahu kejutan macam apa yang dibawa oleh Yiwa ke Lan Yang, tetapi mereka menyadari dengan hal ini mereka dapat mengambil kesempatan untuk menyesuaikan doki mereka. Mereka mengambil kesempatan ini untuk mengambil cairan roh bening satu demi satu, meskipun cairan roh bening ini memulihkan sedikit doki untuk Dou di bintang 6, namun pada saat ini hal itu benar-benar sangat berguna. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Lan Yang yang penuh dengan semangat untuk menunggu jawaban dari Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan berkata perlahan bahwa Xiao Yan berpikir Lan Yang sepertinya seorang anggota dari klan monster. Oleh karena itu dirinya tidak akan dapat menelan dan menyerap api surgawi, namun mengapa dirinya pada saat ini benar-benar begitu memperhatikan hal ini? Menanggapi pertanyaan Xiao Yan ini, kilatan di mata Lan Yang seketika sedikit memudar. Lan Yang berkata dengan frustrasi bahwa itu memang sungguh sangat disayangkan, akan tetapi pada saat ini dirinya masih ingin tahu dan dirinya berharap Xiao Yan bisa memberitahunya. Karena dirinya sangat tertarik dengan hal tersebut untuk dijadikan mainan di warung Bude Yanti nanti malam.